Selamat berjumpa kembali adik-adik yang suka belajar fisika bersama Pak Made, belajar fisika mudah, mudah-mudahan sejumpa dalam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kali ini Pak Made ingin melanjutkan pembicaraan yaitu gerak pada bidang datar, khususnya yaitu gerak parabola. Salah satu contoh daripada gerak pada bidang datar. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai gerak parabola. Berbicara tentang gerak parabola atau proyektil merupakan gerak pada bidang datar yang lintasannya berbentuk parabola. Jadi gerak parabola ini terdapat dua komponen yaitu gerak horizontal merupakan gerak lurus peraturan kecepatan tetap. Gerak vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat dengan percepatan sebesar percepatan gravitasi. Jadi, gerak parabola ini adalah perpaduan daripada gerak GLB dan gerak GLBB. Kita lihat di bawahnya, gambar. Pada gerak parabola, itu percepatan pada sumbu X 0, percepatan sumbu Y-nya adalah min G. Karena AX sama dengan 0, maka nanti kecepatannya konstan pada sumbu X. Selama bergerak percepatan gravitasi, G adalah konstan dan arahnya ke bawah. Pengaruh gesekan udara dalam hal ini nanti adalah diabaikan. Mari kita lihat penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat pembicaraan berikutnya yaitu analisis gerak parabola. Jadi ada hal tiga penting yang harus saya perhatikan dalam hal masalah-masalah soal-soal yang berkaitan dengan gerak parabola. Yaitu yang pertama titik sembarang, titik tertinggi, dan titik terjauh. Kita lihat mulai dari titik sembarang yaitu titik A. Ada lihat sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal P0, sudutnya θ. Nah nanti seperti tadi, kecepatan pada semua X adalah konstan, yaitu lihat dalam kotak P0X-nya adalah P0 cos alpha, komponen P0 pada semua X adalah P0 cos alpha, pada semua Y-nya depan sudut berarti adalah P0 sin alpha. Nah P0 sin alpha inilah akan menjadi kecepatan awal pada semua Y. Nah dia lihat sebelah kanannya dari kotak itu nanti komponen kecepatan pada sumbu X itu Px sama dengan P0 cos θ. Dengan pada sumbu Y, Py sama dengan P0 sin θ min Gt. Sehingga nanti kecepatan di titik A di titik sembarang itu yaitu Pa, lihat dalam kotak bawah, akar yaitu Px kuadrat ditambah Py kuadrat. Nah, di titik A itu peluru masih bergerak sehingga nanti arahnya dicari dengan tangan θ yaitu Py per Px, lihat tulisan yang merah. Nah, kalau ditanyakan koordinat titik A, nah dia cari yaitu X sama dengan P0 cos θ kali T. Y-nya yaitu P0 sin θ kali T min setengah Gt kuadrat. Sehingga nanti ketemu koordinatnya itu X, Y. Jadi begitu adik-adik, ciri dari titik sembarang nanti itu adalah ada waktu untuk mencari posisi di titik tersebut. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita simak contoh soal berikut untuk memperkuat pemahaman tentang di titik sembarang. Sebuah roket ditembakkan dengan kecepatan awal 50 meter per sekon, sudut θ dengan θ 3/4, G-nya 10 meter per sekon, tentulah kecepatan roket dan posisinya setelah bergerak 2 sekon. Jadi data yang ada, P0-nya 50 meter per sekon, dengan θ 34 itu berarti θ-nya 37 derajat, G-nya 10 meter per sekon, T-nya 2 sekon. Ditanya P-nya berapa, ya, kemudian B-nya X, Y-nya berapa. Kita tahu tadi bahwa untuk titik sembarang itu Px adalah P0 cos θ. Jadi 50 kali cos 37 yaitu 50 kali 4/5. Hasilnya 40 meter per sekon. Pada sumbu Y, Py sama dengan P0 sin θ min Gt. Yaitu 50 sin 37 min 10 kali 2. Sama dengan 30 kurang 20 sama dengan 10 meter per sekon. Sehingga besar kecepatan di P yaitu akar 40 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 10 akar 17 meter per sekon. Sedangkan koordinatnya nomor B, kita tahu X sama dengan P0 cos θ kali T. Masukkan harga-harganya. 50 cos 37 kali 2. Hasilnya 40 kali 2 yaitu 80 meter. Kemudian dia-nya P0 sin θ kali T min setengah Gt kuadrat. Itu 50 sin 37 kali 2.
min setengah kali 10 2 kuadrat. Hasilnya 60 kurang 20, hasilnya 40 meter. Jadi koordinatnya titik setelah bergerak 2 sekon yaitu 80,40 meter. Mari adik kita lanjutkan masalah berikutnya tentang masalah di titik tertinggi. Mari kita simak berikutnya. Mari adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai titik khusus yaitu titik tertinggi di gambar tadi yaitu titik P. Nah, di titik tinggi itu gerak parabola di mana benda tidak akan naik lagi sehingga komponen kecepatan pada sumbu Y itu sama dengan 0. Tetapi komponen kecepatan terhadap sumbu X itu masih ada yaitu P0 cos theta. Nah, karena diketahui P sama dengan 0, kita bisa mencari waktu untuk mencapai titik tertinggi. 0 sama dengan P0Y min GT. Karena tadi lihat yang kiri atas, karena P0Y yang tadi sama dengan P0 sin alpha, sehingga kita dapatkan kotak kanan atas, yaitu waktu mencapai titik tertinggi TH sama dengan P0 sin theta per G. Nah, bila T ini kita masukkan pada tinggi YH, yaitu P0T min setengah GT kuadrat, maka akan kita dapatkan tinggi maksimum YH yang paling bawah kiri, yaitu P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi hati-hati deh, sin kuadrat theta. Sedangkan untuk jaraknya dari tempat penerimaan titik tinggi, yaitu X sama dengan P0 cos theta kali T. Jadi T-nya, maka ketemulah yang bawah, yaitu XA sama dengan P0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Jadi hati-hati untuk tinggi maksimumnya P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, sedangkan jaraknya yaitu XA P0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Jadi berbeda. Sehingga nanti koordinatnya bisa diperoleh untuk titik tinggi yaitu XA, YH. Jadi begitu adik, tidak terlalu sulit. Ingat kunci utamanya di titik tinggi yaitu Y sama dengan 0. Sehingga nanti apa yang belum ada bisa diperoleh dengan mudah. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan contoh yang berhubungan dengan titik tertinggi. Dari data yang ada, ketahui P0 nya 100 meter per sekon, θ-nya 30 derajat, G-nya 10 meter per sekon. Ditanyakan waktu untuk mencapai titik tinggi, kemudian koordinatnya. Kita jawab, nomor A dari rumus yang tadi bahwa waktu untuk mencapai titik tinggi yaitu P0 sin theta per G. Masukkan angkanya. 100 sin 30 per 10. Jadi sin 30 setengah, jadi 50 bagi 10 hasilnya 5 sekon. Nah, ingat rumus yang tadi, tinggi maksimum YH sebenarnya 0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi 100 kuadrat kali sin kuadrat 30 per 2 kali 10. Ingat, sin 30 setengah jadi setengah kuadrat seperempat. Jadi hasilnya adalah 125 meter. Sedangkan jaraknya XH sama dengan P0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Masukkan 100 kuadrat sin 2 kali 30. Jadi ini sin 60. Sin 60 setengah akar 3, jadi per 20. Jadi hasilnya yaitu 250 akar 3 meter. Jadi koordinat titik tingginya yaitu 125 meter, 250 akar 3 meter. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita lanjutkan tentang masalah di titik terjauh. Selamat menyimak. Adik lanjutkan keadaan khusus yaitu peluru kembali ke tanah atau titik terjauh yaitu tadi digambar titik Q. Waktu untuk mencapai titik terjauh yaitu titik Q, ingat kembali ke tanah itu berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, dari sinilah kita bisa mencari waktu untuk mencapai titik terjauh. Ingat tadi rumus untuk tinggi yaitu P0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat sama dengan 0. Sehingga nanti kalian diperoleh bahwa waktu untuk mencapai terjauh itu ternyata 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi. Sehingga lihat yang di dalam kotak kanan atas, waktu untuk mencapai titik terjauh TR sama dengan 2 kali P0 sin theta per G. Di mana P0 itu kecepatan awal, theta itu sudut tembaknya, G percepatan gravitasi. Nah, karena Y-nya tadi sudah sama dengan 0, maka kita bisa mencari jarak terjauh yang dicapai oleh peluru. Itu tadi rumusnya X sama dengan P0 X kali T, yaitu ganti P0 X-nya Y P0 cos theta, ganti T-nya
maka akan diperoleh yaitu jarak terjauh X sama dengan P0 kuadrat sin 2 theta per G. Jadi jarak terjauh itu 2 kali jarak untuk titik tertinggi. Jadi nanti koordinatnya berarti adalah X, 0 karena Y-nya 0. Jadi begitu adik, untuk mencapai titik tertinggi Y-nya sama dengan 0. Itu kata kuncinya, sehingga nanti bisa mencari besaran-besaran yang lain. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh berhubungan dengan titik terjauh. Ini dari data yang ada, P0-nya 80 meter per sekon, sudut tembaknya 45 derajat, G-nya 10 meter. Ditanyakan, tentukan waktu peluru kembali ke tanah atau jarak jatuh peluru sama dengan jarak terjauh. Jadi tanya T-nya sama dengan berapa, X sama dengan berapa. Ingat tadi bahwa untuk mencapai titik terjauh, T-nya adalah 2 P0 sin theta per G. Jadi 2 kali 80 sin 45 per 10. Ingat sin 45 itu adalah setengah akar 2. Sehingga hasilnya adalah 16 kali setengah akar 2, hasil 8 akar 2 detik. Nah, jarak terjauh BX sama dengan P0 kuadrat sin 2 theta per G. Jadi 80 kuadrat per 10 kali sin 2 kali 45. Sin 2 kali 45 itu sin 90 sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 640 meter. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak contoh berikutnya untuk meningkatkan pemahaman yang lebih meningkat. Selamat menyimak. Jadi kita lanjutkan contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman lebih mendalam, yaitu ada sebuah mangga sedang berbuah berada pada jarak 10 meter dari seorang anak. Anak tersebut sedang mengincar mangga yang menggantung pada ketinggian 8 meter. Jika anak tersebut mengarahkan batu pada sudut 45 derajat terhadap horizontal, berapa kecepatan lemparan supaya batu mengenai sasaran? Kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, diketahui bahwa X-nya 10 meter, Y-nya 8 meter, θ-nya 45 derajat, G-nya 10 meter per sekon. Ditanyakan yaitu P0-nya berapa? Nah, jadi dari tadi bahwa diketahui kecepatan awal pada sumber X, P0X, P0 cos theta sama dengan setengah akar 2 kali P0. Sedangkan pada sumber Y, P0Y, P0 sin theta sama dengan P0 sin 45 sama dengan setengah P0 akar 2. Jadi sama saja. Nah, jarak mendatar ingat bahwa X sama dengan P0X kali T, yaitu 10 sama dengan setengah akar 2 P0 kali T. Sehingga T-nya ketemu 20 per P0 akar 2. Sedangkan untuk Y, sebelah kanan lihat, kanan bawah, Y sama dengan P0 Y kali T setengah GT kuadrat. Ganti P0 Y-nya. Diperoleh bahwa 8 sama dengan 10 min 5 kali 20 kali 20 per 2 P0 kuadrat. Sehingga diperoleh P0 kuadrat sama dengan 5 kali 10 kali 20 per 2. Jadi diperoleh yaitu 500. Sehingga P0-nya dulu akar 500 yaitu 10 akar 5 meter per sekon. Jadi kecepatan lemparan itu adalah 10 akar 5 meter per sekon supaya mangganya tepat kena. Yaitulah adik-adik mengenai materi tentang gerak parabola yang bisa saya berikan. Silahkan nanti coba soal berikutnya. Jangan lupa komen dan subscribe untuk memotivasi menyusun materi berikutnya. Jangan lupa berikutnya akan ada yaitu materi tentang gerak melingkar. Catatan adik-adik, kalau belajar gerak parabola, pertama perhatikan di titik sembarang, titik tertinggi tadi PY-nya 0, titik terjauh yaitu Y-nya 0. Sehingga nanti variabel berapa yang ada bisa diperoleh melalui syarat-syarat khusus itu, yaitu tadi titik tertinggi PY 0, titik terjauh Y-nya 0. Mari nanti selamat jumpa di gerak melingkar.